Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Di kesempatan ini saya akan membahas terkait soal-soal dan jawaban yang terkait materi ekonomi syariah. Soal pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang dapat mengimplementasi aturan syariah untuk mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material. Ilmu ini yang akan memenuhi kebutuhan manusia supaya dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, sehingga terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zolim, ikhtikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Sistem ini mengutamakan keadilan dan setiap keuntungan yang didapat dari aktivitas ekonomi akan dibagi secara adil. Misalnya, untuk kegiatan perbankan syariah, terdapat sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah untuk setiap keuntungan yang didapatkan. Ekonomi Islam itu sendiri adalah sistem perekonomian yang berlandaskan syariah keislaman sehingga tidak terjadi yang namanya kecurangan ataupun yang lebih parahnya, yaitu riba. Oleh karena luasnya kaidah ekonomi, pembahasan dalam ilmu ekonomi terbagi pada 3, yaitu yang pertama adalah ekonomi whole life atau ekonomi sebagai usaha hidup dan pencarian manusia. Lalu yang kedua, political economy, yaitu ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan. Dan yang terakhir adalah political science, atau ekonomi dalam teori dan pengetahuan. Soal yang kedua, jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalismenya. Sistem ekonomi kapitalisme berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan selanjutnya menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Meskipun perkembangan berkelanjutan, kapitalisme sebagai suatu sistem baru dimulai pada abad ke-16, mendahulu dari institusi kapitalis telah ada di zaman kuno. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi, sosial, hukum, dan budaya yang ditujukan untuk mendorong hak, meritokrasi, proses pembelajaran, dan desentralisasi inovasi melalui proses kesukarelaan di dalam mekanisme pasar. Sistem ekonomi kapitalisme membawa dampak positif berupa peningkatan inovasi serta kemakmuran masyarakat. Namun dampak buruk kapitalisme juga tak tanggung-tanggung, membuat sistem ini jauh dari sempurna. Dampak buruk kapitalisme antara lain tingginya kesenjangan sosial dan individualisme. Adapun dampak positif atau kelebihan kapitalisme diantaranya yaitu pemanfaatan sumber daya dan distribusi barang cenderung lebih efisien. Agar dapat bersaing, maka masyarakat menjadi lebih kreatif. Pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar dan adanya penghargaan besar terhadap kerja keras individu dalam bisnis. Sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri utama yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Dasar dari sistem ekonomi kapitalis berasal dari konsep kapitalisme tersebut.
Sistem ekonomi ini merupakan sebuah cara dan melanggengkan kapitalisme itu sendiri. Dengan diterapkannya sistem yang berlaku juga memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi dalam melakukan semua kegiatan ekonomi demi kepentingan ekonomi individu, faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Asal-usul kapitalisme sendiri adalah berasal dari pemikiran Adam Smith melalui bukunya yang berjudul Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Di dalam buku tersebut dituliskan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberi kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa intervensi dari pemerintah. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai konsep keadilan versinya sendiri. Keadilan yang dimaksud adalah semua orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja. Soal ketiga, bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya? Pasar bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran. Kelebihan dari sistem pasar bebas yaitu yang pertama, secara teoritis sistem pasar bebas adalah sistem yang efisien. Yang kedua, adanya persaingan usaha membuat produk yang dihasilkan menjadi semakin baik. Yang ketiga, produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan tidak salah sasaran atau terbuang. Yang keempat, konsumen dapat dengan bebas menggunakan penghasilannya untuk kepuasannya sendiri. Nah, sistem pasar bebas juga memiliki beberapa kekurangan seperti mekanisme pasar bebas menyebabkan kegiatan perekonomian selalu fluktuatif atau berubah-ubah. Lalu, terdapat periode tertentu produsen mengalami keuntungan yang sangat tinggi tetapi bisa secara mendadak mengalami kemerosotan yang sangat besar. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung. Dalam hal memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya, pasar bebas dapat memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya apabila terdapat persaingan usaha yang sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan harga yang kompetitif. Namun hal ini juga tergantung pada kondisi sosial dan politik dari suatu negara. Soal keempat, jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara tentu saja berbeda-beda, karena secara historis, suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda. Pada dasarnya, sistem ekonomi bisa dibagi menjadi 5 sistem sebagai berikut, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Mekanisme pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Namun, mekanisme pasar bebas tidak selalu dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Oleh karena itu, manusia masih perlu melirik pada sistem ekonomi lainnya seperti sistem ekonomi campuran ataupun sistem ekonomi Islam. Soal selanjutnya, dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas.
Jelaskan. Dalam ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas dianggap mampu menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Mekanisme pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dalam mekanisme pasar bebas, produsen akan memproduksi barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan akan memproduksi barang yang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Konsumen akan membeli barang yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka, sedangkan distribusi akan dilakukan oleh pasar itu sendiri. Soal yang keenam, sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Hal ini karena sistem ekonomi Islam tidak diturunkan secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontrak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Soal yang terakhir atau soal yang ketujuh, masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi barang dan jasa dianggap sebagai masalah mendasar karena distribusi yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan distributif dalam distribusi barang dan jasa. Keadilan distributif dalam Islam mencakup pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan. Sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya mekanisme distribusi yang adil dan transparan untuk mencapai tujuan keadilan distributif tersebut. Keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip yang menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran dan memberikan kontribusi ke arah kehidupan yang lebih baik. Keadilan distributif dalam ekonomi Islam memiliki tujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada suatu golongan tertentu, tetapi selalu berputar dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendistribusian dalam sistem ekonomi Islam menghendaki didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.